Halo guys, masih bersama Aika Yui di channel Waveform. Hari ini kita mau bahas lagi, lanjutin ceritanya Kang Yusung, sang Hero King. Oke guys, kita langsung aja ya guys ya. Guys, cerita dimulai dengan adanya sebuah ritual yang dilakukan oleh banyak manusia dan monster dari menara. Kemudian, datanglah para player yang ingin menggagalkan ritual tersebut. Di sini, kita langsung diperkenalkan dengan 3 player ternama yang ikut menyerang. Yang pertama ada Rai Chang yang dijuluki Sword Lord. Yang kedua ada Georg Birmeyer yang dijuluki Gravekeeper. Dan yang ketiga ada Maria Jaeger yang dijuluki Saintess. Namun, para player terlambat untuk menghentikan ritual tersebut, yang akhirnya membuat kesulitan menara berubah dari yang sebelumnya 12 menjadi 12 heart. Selain perubahan itu, datanglah bos monster bernama Lord of Pestilence yang membuat tujuan raid ini berubah menjadi kalahkan Lord of Pestilence. Para player pun sangat kesulitan menghadapi sang bos monster. Saking kuatnya bos monster, Rai Chang sampai berkata, aku tidak mau mati. Karena merasa dirinya tidak dapat mengalahkan sang bos monster, Rai Chang pun memilih untuk kabur dari pertempuran. Tetapi bagi bos monster, itu adalah tindakan yang percuma, karena dia memiliki skill jarak jauh yang dapat mengenai Rai Chang. Ketika serangan bos monster hampir mengenai Rai Chang, datanglah Kang Yosung, sang Hero King. Dia langsung menebas serangan sang bos monster. Para player pun bersorak dengan berkata, "Kita selamat!" Setelah itu, Kang Yosung langsung menyerang sang bos monster sendirian. Bos monster yang merasa dirinya lebih kuat berkata, "Kau berani menyerangku sendirian? Dasar tolol! Harapan manusia, Hero King, akan mati di kesepian, tenggelam di lautan pestilence, di mana tidak ada orang yang bisa mencapainya ataupun membantunya." Setelah mendengar bos monster berkata seperti itu, Kang Yosung membalasnya dengan berkata, "Makasih, aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat seluruh kekuatanku." Sang bos monster pun merasa kaget, dan terjadilah serangan yang sangat dahsyat dari Kang Yosung yang mengakibatkan sang bos monster kalah dengan satu serangan telak tersebut. Raid season kelima pun berakhir, dan setiap player mendapatkan hadiahnya masing-masing tergantung dari kontribusi mereka. Dengan kalahnya sang bos monster membuat dunia bisa memperpanjang rentang hidupnya selama setahun ke depan. Setelah semua yang terjadi, 10 player teratas menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh media. Semua orang tiba-tiba jadi menyukai Kang Yosung karena telah menyelamatkan dunia. Tetapi pada konferensi pers tersebut, Kang Yosung malah berkata, "Hero sialan, aku melakukannya hanya demi uang." Akibat dari ucapannya itu, semua orang kaget dan mulai tidak menyukainya. Sebelum semua kejadian itu terjadi, awalnya semua orang berpikir bahwa akhir dunia telah tiba. Namun, di tengah-tengah orang yang berpikir demikian, player pun muncul untuk berburu para monster dan menyelamatkan semua orang. Setelah itu, aturan di seluruh dunia pun berubah, yaitu dengan melakukan raid ke dalam menara dalam jangka waktu tertentu. Dan para player yang meng-raid menara itu disebut sebagai hero. Kemudian, komunitas player pun dibentuk secara natural dengan nama forum player. Forum player adalah tempat di mana informasi tentang raid dibagikan dan tempat untuk para player melakukan trading item. Kita langsung beralih ke Kang Yosung berada, di mana di depan rumahnya sudah banyak wartawan yang menunggu karena ucapan yang dilontarkan di konferensi pers sebelumnya. Kemudian Kang Yosung keluar menemui para wartawan dan berkata, "Sebagai gantinya, akan kuberikan hiburan yang menarik untuk kalian." Kemudian tiba-tiba muncul guncangan yang menandakan bahwa season ke-6 akan segera dimulai.
Season ini dinamakan Endless Labyrinth. Karena semua orang heboh, Kang Yosung pun pergi meninggalkan kerumunan tanpa diketahui siapapun. Sebelum memasuki menara, Kang Yosung mendapatkan beberapa blessing dari beberapa monarch. Dari beberapa blessing, ada satu blessing bernama One Wu Peak Legend, di mana itu dapat mempengaruhi keberuntungan yang memiliki blessing tersebut. Kang Yosung langsung melakukan gacha random item dan dia mendapatkan sebuah jubah hitam dengan salib emas yang memiliki grade legendary. Setelah itu, Kang Yosung memakai jubah tersebut lalu memasuki menara. Kang Yosung memasuki menara tier 3 dengan 5 lantai. Di dalam menara, Kang Yosung mencoba skill yang dimilikinya yang bernama Frostward Creation dengan grade Heroic. Setelah mencoba skill tersebut, Kang Yosung pun berkata, "Sepertinya aku memulainya dengan baik. Haruskah aku mencoba untuk menyelamatkan dunia sekali lagi?" Saat Kang Yosung tiba di lantai 2, dia langsung membasmi semua monster yang ada dan sampai di lantai 4 dengan cepat. Sebelum dia pergi ke tempat bos menara berada, dia dihadang oleh beberapa monster penjaga. Tanpa ragu, Kang Yosung pun langsung menggunakan kemampuan dan skill yang dia miliki untuk mengalahkan para penjaga. Tetapi, untuk mengalahkannya tidak semudah itu karena para monster memiliki resistensi terhadap cold key yang dimiliki oleh Kang Yosung. Lalu, Kang Yosung pun membuka inventorinya dan memakai satu artefak yang bernama Frozen Heart dengan grade Hero. Dengan begitu, Kang Yosung dengan mudah langsung menghabisi semua penjaga yang ada. Setelah mengalahkan para penjaga, Kang Yosung mendapatkan satu skill card pack random dan langsung membukanya. Dari pack tersebut, dia hanya mendapatkan normal grade skill, yaitu step, dan langsung menggunakannya. Sebelum keluar bos menara, Kang Yosung datang ke toko yang ada di dalam menara. Kemudian, dia membeli satu speed potion dan satu fire potion, lalu langsung pergi ke lantai bos. Setelah sampai, Kang Yosung langsung bertarung dengan sang bos. Satu fire potion langsung digunakan kepada sang bos, tetapi tidak bekerja cukup baik. Kemudian dia menggunakan skill step dan melubangi tubuh sang bos. Namun sang bos tidak langsung kalah begitu saja dan langsung mengeluarkan skill berserk yang dia miliki. Kang Yosung pun berkata, "Ya, permainan tidak seru kalau terlalu mudah." Setelah skill berserk dikeluarkan oleh sang bos, skill tersebut membuat sebuah shockwave yang memiliki damage yang lumayan jika mengenai Kang Yosung. Kemudian, bos langsung mendekat dan menghantam Kang Yosung. Tetapi Kang Yosung langsung menggunakan satu speed potion dan langsung menghindari serangan tersebut. Lalu mulai menghitung mundur dari 175 hingga 0. Setelah waktu habis, bosnya pun langsung kalah dan tergeletak di depan Kang Yosung. Karena sudah berhasil mengalahkan bos dan menyelesaikan raid menara, Kang Yosung mendapatkan sebuah elemental skill card. Kang Yosung membukanya dan mendapatkan skill Ice Ball dengan grade normal lagi. Setelah itu, Kang Yosung memasuki menara lainnya dengan tier yang sama yaitu 3 dan menyelesaikannya dengan sangat mudah. Bagi Kang Yosung, itu hanya ajang menaikkan level skill dan dirinya sendiri. Tiba-tiba ketika dia selesai membuka hadiah yang ia dapatkan dari menyelesaikan raid, datanglah Shadow dari faksi Shadow Council yang menawarinya untuk bergabung. Sebelumnya, Kang Yosung pun sudah pernah bergabung dengan faksi ini, tetapi malah Kang Yosung yang mengajukan syarat untuk bergabung, dan syaratnya itu adalah Shadow Council harus memberikannya sebuah Shadow Beast. Para Shadow awalnya terlihat marah, tetapi karena mereka tahu kekuatan dan kontribusi dari Kang Yosung, akhirnya mereka memberikan Shadow Beast berbentuk kucing kepada Kang Yosung. Selain itu, Shadow pun memberinya skill Shadow Blade. Karena itu, Kang Yosung dengan senang hati langsung bergabung ke dalam faksi Shadow Council. Kang Yosung keluar dari menara. Datanglah beberapa orang yang memanggilnya, dan ternyata yang datang tersebut adalah para wartawan. Para wartawan memberitahu Kang Yosung bahwa Sword Master telah raid menara tier 4 bersama 4 rekannya.
Dan sekarang dia sedang melakukan solo ride menara tier 5. Kang Yosung berpikir, tidak ada gunanya berlomba di awal season. Senta saja mengoleksi skill dan item dulu, dan Gravekeeper tidak berpartisipasi dalam game sekarang. Setelah berbincang-bincang dengan para wartawan, Kang Yosung pun memasuki menara yang dimasuki juga oleh Swordmaster, di mana menara ini adalah menara dengan format battlefield, sehingga player yang masuk tidak dapat bergabung dalam faksi yang sama. Oleh karena itu, Kang Yosung otomatis berada di faksi yang berbeda dengan Swordmaster dan menjadi musuhnya. Kang Yosung berada di faksi kerajaan dan Swordmaster berada di faksi kekaisaran. Setelah memilih faksi dan dipindahkan ke lokasi faksi berada, Kang Yosung langsung menjadi pemimpinnya dan menyusun ulang semua strategi yang ada. Swordmaster itu bukan sekedar player yang mengandalkan kekerasan. Dia adalah seorang apostle dari Elder of Steel, sedangkan Kang Yosung adalah Elder of Jester. Umumnya para player hanya bisa membuat kontrak dengan satu Elder saja, dan hanya bisa menerima hadiah dari Elder tersebut. Tetapi berbeda dengan Kang Yosung yang menerima banyak hadiah. Setiap Elder bisa memiliki banyak player, tapi untuk Elder of Jester, dia hanya menjadikan Kang Yosung satu-satunya player yang membuat kontrak dengan dirinya. Hanya satu player yang dapat menjadi apostle dan disukai oleh eldernya, seperti Swordmaster. Elder selalu berusaha mendukung apostelnya, tetapi mereka hanya mempunyai batasan di mana skillnya tidak terkait dengan elder tersebut tidak bisa digunakan sebagai serangan utama. Di lain sisi, Kang Yosung sedang memikirkan berbagai macam hal yang dia khawatirkan, tapi semua itu tidak perlu dikhawatirkan oleh dirinya, karena kehadiran dirinya saja sudah cukup. Lalu tiba-tiba datanglah serangan dari faksi kekaisaran. Perang langsung terjadi begitu saja. Kemudian Kang Yosung memanggil Shadow Beast, dan ternyata Shadow Beast itu bisa berubah bentuk menjadi seekor macan. Kang Yosung langsung memerintahkan sang Shadow Beast untuk menyerang. Pasukan musuh pun kaget dan terbantai begitu saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Komandan pasukan kekaisaran memerintahkan para prajuritnya untuk mundur dan melupakan penyerangan. Tapi Kang Yosung mencegah hal itu dengan membekukan semuanya. Kemudian Blackie si Shadow Beast langsung memangsa pasukan tersebut. Peperangan terus berlanjut dan Kang Yosung merasa heran karena Swordmaster tidak ada di medan perang ini. Pembantaian sepihak terus berlangsung sampai akhirnya Kang Yosung berkata, apa yang dia lakukan sudah saatnya dia datang. Tiba-tiba pedang yang tergeletak di medan perang melayang dan mulai menyerang ke arah Kang Yosung. Dan ternyata itu adalah skill yang dilancarkan oleh Swordmaster. Kang Yosung dapat menghindari serangan tersebut dengan cukup mudah dan menyerang balik sang Swordmaster. Swordmaster pun terpukul mundur. Kemudian adu mulut telah terjadi di antara Kang Yosung dan Swordmaster yang tidak terima kalau Kang Yosung dijuluki sebagai Hero King. Akhirnya Swordmaster pun tersulut emosi dan mulai menyerang kembali Kang Yosung. Namun hal itu sia-sia di hadapan Kang Yosung yang cerdik. Kang Yosung pun langsung pergi menuju barak komando dari kekaisaran. Dan Swordmaster pun mengajar Kang Yosung untuk menghentikannya. Di dalam barak komando kekaisaran, mereka sedang memikirkan caranya untuk menghentikan Kang Yosung yang dianggap monster. Di sela-sela itu semua, Kang Yosung pun tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi langsung membantai semua yang ada di sana. Setelah itu, Swordmaster pun datang kemudian mencoba menyerang Kang Yosung. Tapi pada saat serangannya hampir mengenai Kang Yosung, serangannya itu dibatalkan oleh menara karena pihak kekaisaran sudah kalah di tangan Kang Yosung. Kang Yosung pun dinyatakan sukses menjalankan Raid Tower of War tersebut, dan sebagai hadiahnya ia bebas memilih salah satu di antara 3 skill yang dimiliki oleh Swordmaster. Kang Yosung pun memilih skill Sword Manipulation. Pada season 2 menara yang bernama King of Heroes, Cloud Monarch membuat kesepakatan dengan Kang Yosung. Tetapi ada akibat yang harus ditanggung oleh Kang Yosung. Akibatnya itu, seumur hidup dia tidak akan dimengerti oleh siapapun dan akan menjadi bahan tertawaan dan cemoohan orang-orang. Kang Yosung pun bangun dari tidurnya dan ada sebuah telepon yang masuk di HP-nya. Kemudian ada juga yang mendobrak-dobrak pintu rumah Kang Yosung. Ternyata itu adalah Park Tae-sik atau lebih dikenal dengan sebutan Master Fa. Ia adalah seorang player dalam rank 30 teratas yang membuat perjanjian dengan Assassin Mona dan lebih dikenal lagi dengan nickname Deathblade.
Karena Deathblade terpleset oleh sisa makanan Kang Yosung dan melihat berantakannya isi rumah Kang Yosung, Deathblade pun berkata, "Daripada keliling menjual kaos Hero King, lebih baik kau memikirkan ulang hidupmu." Deathblade dan Kang Yosung pertama kali kenal pada saat Kang Yosung berusia 15 tahun dan sedang bermain game di warnet. Kebetulan, Deathblade adalah manajer di sana. Deathblade berpikir kalau Kang Yosung adalah jenius game, dan akhirnya dia mengajak Kang Yosung untuk debut menjadi pro gamer. Deathblade pun datang memujuk orang tua Kang Yosung, dan mereka pun setuju. Dengan latihan dan kerja keras mereka berdua, Kang Yosung pun berhasil menjadi pro gamer. Semua berjalan normal sampai akhirnya season 1 Menara pun dimulai. Di sana, Kang Yosung diserang oleh monster dan Deathblade pun menyelamatkannya. Setelah itu, Kang Yosung pun berlari untuk menemui keluarganya. Tetapi, kedua orang tuanya telah terbunuh oleh monster yang muncul. Kang Yosung pun menangis karena telah kehilangan kedua orang tuanya itu, dan dia menganggap Deathblade itu satu-satunya pahlawannya. Deathblade memberitahu Kang Yosung bahwa kedatangannya itu adalah atas perintah Asosiasi Player Korea, yang disingkat KPA. KPA adalah asosiasi pemain milik negara, sekaligus guild satu-satunya milik negara. KPA juga adalah organisasi terkuat yang mengatur para player. Deathblade datang ke Kang Yosung itu bertujuan untuk memberitahunya kalau dia diundang untuk datang ke ujian kelulusan pertama Akademi Player Asosiasi. Kang Yosung pun bersedia untuk datang dengan syarat ujiannya dilakukan besok jam 5 pagi. Keesokan harinya pukul 4:55 di Akademi Player. Kang Yosung pun hanya melihat mereka dari luar saja. Setelah Presiden KPA datang, Kang Yosung pun langsung masuk untuk menguji para player akademi tersebut. Presiden KPK sudah sangat optimis dengan para playernya. Tetapi hasilnya mereka semua kalah di tangan Kang Yosung. Mereka kalah dengan sangat memalukan. Mereka semua dinyatakan tidak lulus oleh Kang Yosung. Tetapi ada satu player yang dinyatakan lulus oleh dirinya karena dia beruntung menjadi yang terakhir bertahan dari ujian Kang Yosung. Presiden KPA pun sangat marah dan langsung masuk ke area ujian. Kang Yosung hanya membalasnya dengan fakta-fakta yang ada. Beberapa menit kemudian, datanglah asisten presiden yang memperlihatkan berita bahwa Akademi Player akan ditutup setelah dibuka selama 1 tahun lamanya. Semua itu ulah Kang Yosung, dan karena ulahnya itu, ia mendapatkan hadiah dari Clown Mona. Ternyata Deathblade juga adalah dalang di balik semua ini, karena dia adalah anggota organisasi intelijen negara yang memang sedang menargetkan Akademi Player. Kang Yosung pun langsung memasuki menara tier 5 yang berupa padang pasir. Tower ini bertujuan untuk mengawal sebuah karapan. Datang-datang, Kang Yosung langsung membantai monster yang sedang menyerang orang-orang. Karena orang-orang tersebut telah diselamatkan oleh Kang Yosung langsung disebut sebagai Dewa Cahaya. Kang Yosung pun bertanya, apa ada ancaman lain dari monster di sini? Orang di sana pun menjawab, ini adalah wilayah kerajaan agung, jadi tidak perlu mengkhawatirkan soal monster. Kita tidak jauh dari tujuan kok, paling 3 hari untuk sampai ke sana. Kang Yosung pun merasa heran, kemudian datanglah segerombolan monster. Kang Yosung berkata, tidak perlu khawatir, aku yang akan berjaga di malam hari. Kang Yosung pun langsung membuka gift box yang ia dapatkan, dan dia pun mendapatkan superior rank Growth Stone. Setelah para monster datang, Kang Yosung dan si Blacky pun mulai membantai monster-monster yang berdatangan. Pada pertempuran ini, Kang Yosung menggunakan skill yang ia dapatkan dari Sword Master, yaitu Sword Manipulation. Dan Kang Yosung pun berkata, rupanya skill ini cukup berguna ya. Setelah monster-monster itu dikalahkan, tiba-tiba datanglah monster yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Kang Yosung dan Blacky pun langsung memburunya dengan sangat cepat. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Kang Yosung pun merasa curiga dengan para kesatria yang pergi bersama mereka. Karena mereka sangat menjaga ketat kereta kuda yang mereka bawa. Bahkan, di malam hari pun mereka tidak tidur hanya untuk menjaga kereta kudanya. Kesatria pun memperingatkan Kang Yosung untuk tidak perlu memperhatikan kereta kuda yang mereka bawa. Tapi hal itu malah membuat Kang Yosung menjadi semakin penasaran. Tiba-tiba saja ada sebuah serangan kejutan yang datang. Kang Yosung pun tanpa pikir panjang langsung menyerang pasukan yang menyerang karavan. Kang Yosung pun berhasil menjatuhkan 1 orang pasukan penyerang. Dan ternyata yang menyerang itu adalah seorang Desert Elf. Pada saat Kang Yosung terkejut melihat yang menyerangnya itu adalah Desert Elf, elf yang lain pun mulai menyerang Kang Yosung. Namun, Kang Yosung dengan mudah menghalau serangan mereka. Kang Yosung pun hanya mengancam para elf untuk menjawab apa yang ada di dalam kereta kuda yang dilindungi oleh para kesatria.
El pun terpancing oleh kata-kata Kang Yeosung yang menyebut isi kereta kuda tersebut adalah barang. Tapi ya sebenarnya ada di dalam kereta tersebut adalah seorang putri elf bernama Syria. Setelah Kang Yeosung mengetahui isi kereta kuda tersebut, Kang Yeosung pun melepaskan para elf dan menyuruhnya untuk pergi. Para kesatria pun datang dan bertanya kenapa dirinya malah mengampuni para penyerang tersebut. Dan Kang Yeosung pun menjawab, karena aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Tanpa ragu, Kang Yeosung pun menghampiri para kesatria dan mengancamnya untuk memperbolehkannya membuka isi kereta kuda tersebut. Karena kesatria ketakutan, akhirnya Kang Yeosung pun dipersilahkan untuk membukanya. Pada saat dibuka, ternyata benar isinya adalah seorang putri elf yang bernama Syria. Tanpa pikir panjang, Kang Yeosung pun membebaskan sang putri. Tetapi karena hal tersebut, tujuan Raid pun berubah menjadi menyelamatkan Tuan Putri dan levelnya pun berubah menjadi hard. Setelah itu, makhluk yang melayani Monarch of Light, sang Watcher of Light pun berdatangan untuk menghukum Kang Yeosung atas perilakunya. Kang Yeosung pun diberikan buff Curtain of Absolute Darkness oleh sang Shadow Council, di mana buff ini akan menyelimuti daerah sekitar dengan kegelapan. Dan pada saat itu, Karapan pun langsung dibantai oleh Blackie. Selain Monarch of Light pun menggunakan kekuatan cahayanya untuk menghilangkan sebagian buff kegelapan Kang Yeosung. Namun setelah itu Kang Yeosung pun langsung menebasnya menjadi 2. Oleh sebab ini, Kang Yeosung pun menjadi musuh bebuyutan Paksi Watcher of Light. Dan paksi lainnya pun mulai mengawasi Kang Yeosung. Dunia tower dan dunia di luar tower adalah dua hal yang berbeda. Satria Blood Cross dan Desert Elf merupakan eksistensi yang ada di dalam tower. Sedangkan para monarch dan pasukannya berada di level yang lebih tinggi yang mengacu pada tower itu sendiri. Para player adalah agen yang berada di dua dunia. Dan konsep player hampir sama dengan pihak yang melayani Mona. Tapi para player ini bukan seperti boneka Mona, melainkan player ini adalah kehendak para Mona. Pertarungan Kang Yeosung dengan para player of Mona pun berlanjut. Para pasukan cahaya pun menyerang dengan membabi buta ke arah bab kegelapan Kang Yeosung. Karena serangan tersebut, banyak orang-orang Karapan juga yang terkena serangannya. Kang Yeosung pun masih sempat untuk menyelamatkan sang putri elf Syria. Setelah itu, Kang Yeosung pun menyuruh Blackie untuk memakan Superior Rank Growth Stone yang telah ia dapatkan dari Evo. Kemudian memerintahkannya untuk melindungi Tuan Putri. Setelah itu, Kang Yeosung pun pergi untuk menyerang. Kang Yeosung pun merasa kesulitan karena musuh yang ia hadapi bisa terbang. Kang Yeosung pun berencana untuk menumbalkan mereka sekaligus. Tapi pada saat Kang Yeosung sedang ingin mengeluarkan sesuatu, Kang Yeosung pun terkena serangan para pasukan cahaya tersebut dan tertusuk pedang dari belakang, tepat menembus dadanya. Karena Kang Yeosung tertusuk pedang, para pelayan cahaya lainnya pun menganggap hal tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membunuh Kang Yeosung. Namun, Kang Yeosung pun langsung menggunakan Blessing Battle Tested Adventurer dan He Who Has Cheated Death yang membuat serangan fatal menjadi tidak efektif. Pedang yang menusuk Kang Yeosung pun langsung menghilang. Kemudian, Kang Yeosung pun langsung mengeluarkan skill Sword Manipulation dan membunuh semua pelayan cahaya. Setelah itu, Kang Yeosung pun melihat ke sekitar dan ternyata semuanya sudah hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali sang putri elf Syria yang dilindungi oleh Blackie. Kang Yeosung pun mengantarkan sang tuan putri pulang ke rumahnya dan beberapa hari kemudian mereka sampai ke perbatasan kerajaan elf. Di situ Tuan Putri merasa sangat berhutang budi pada Kang Yeosung dan raid tower ini pun berhasil. Kang Yeosung pun mendapatkan sebuah kalung dengan rank tanda tanya sebagai hadiah spesial dari menyelesaikan raid tersebut. Setelah itu kita kembali ke Kang Yeosung berada yang dimana dia sedang berbincang-bincang dengan Deadland. Kang Yeosung pun diperintahkan untuk pergi ke Busan untuk menangkap Natasha Ivanova yang seorang player kriminal dari Rusia dan dia memiliki kartu skill legendary Curtain of Absolute Darkness. Setelah sampai di Busan, Kang Yeosung pun langsung memasuki tower yang dimana tower tersebut sudah dimasuki oleh Natasha. Tower ini berisi para zombie sebagai monster. Zombie ini hanya menjadi makanan saja bagi Blackie. Blackie pun langsung menghabisi zombie tersebut dengan berubah menjadi sosok ikan paus. Kemudian Natasha dan timnya pun datang menghampiri Kang Yeosung. Mereka berbincang-bincang dahulu sebentar. Dan setelah itu pun Kang Yeosung langsung menyerang Natasha dan timnya. Pertarungan antara Kang Yeosung melawan Natasha dan timnya pun berlangsung. Pada saat Kang Yeosung hampir mendapatkan Natasha, Natasha pun memberinya jari tengah dan langsung menggunakan skill Curtain of Absolute Darkness. Kang Yeosung pun berhasil membaca serangan musuh dan menahannya. Setelah itu, Kang Yeosung memerintahkan Blackie untuk menyerang. Dan pada saat Blackie sedang menyerang, Natasha pun menyergap Kang Yeosung dari belakang karena ia sedang bersantai. Natasha mengancam Kang Yeosung dan berkata,
Sebaiknya kau jaga sikapmu. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup tergantung seberapa baiknya sikapmu. Natasha pun memerintahkan Kang Yusung untuk menghentikan serangan Blackie. Kang Yusung pun mengabaikan kata-kata Natasha dan menembakkan pisau Natasha ke lehernya. Karena yang Natasha tawari itu bukanlah Kang Yusung yang asli. Natasha pun terkena serangan balik Kang Yusung. Kemudian Kang Yusung pun menambah skill legendary yang dia miliki, yang membuat indera musuh menjadi kabur. Dan nama skill tersebut adalah Oculus. Natasha pun sudah pasrah dengan yang akan ia hadapi. Pada saat Kang Yusung akan menghabisi Natasha, ada sebuah informasi kalau salah satu player telah mati, yang membuat pasukan rahasia Thailela muncul karena mendeteksi keberadaan para penyintas. Kang Yusung pun langsung diserang dengan serangan jarak jauh, dan Kang Yusung pun menahan serangan tersebut. Lalu, tiba-tiba toko tower pun dibuka, dan penjual di toko tersebut berkata, "Dua orang mati tanpa bisa menggunakan semua poin pencapaian mereka, dan semua itu adalah karena kalian." Kang Yusung pun berkata, "Astaga, aku minta maaf soal itu. Bagaimana aku bisa menebusnya?" Penjual toko pun menjawab, "Belikan aku sepaket kartu, lalu aku akan membuat pengecualian untukmu dan memaafkanmu." Tapi yang membeli paket kartu adalah Natasha. Dia menghabiskan poin yang dia punya untuk gacha. Dari semua gacha yang ia lakukan, dia tidak mendapatkan satupun kartu legendary. Setelah itu, dia mengamuk dan mengomel-ngomel karena gacha ini sangat ampas. Kang Yusung pun membeli satu kartu random dan mendapatkan skill Ice Ball. Karena dia sudah punya skill tersebut, otomatis kartu yang ia dapatkan membuat skill Ice Ball yang sebelumnya upgrade menjadi bintang 2. Natasha masih marah-marah dan memberi jari tengahnya kepada Kang Yusung. Karena toko sudah tutup, otomatis para pasukan rahasia mulai menyerang Kang Yusung dan Natasha kembali. Tanpa pikir panjang, Kang Yusung pun langsung menebas leher Natasha, dan Natasha pun terbunuh oleh Kang Yusung. Setelah itu, Kang Yusung pun menyerang pasukan rahasia juga. Kang Yusung tidak kesusahan sedikit pun untuk menghabisi para pasukan rahasia tersebut. Kemudian setelah raid tower ini berhasil, Kang Yusung pun mendapatkan skill Oculus yang sebelumnya dimiliki oleh Natasha karena membunuhnya di dalam tower. Saat tower berhasil ditaklukkan, para player pun kembali ke dunia nyata. Player yang gagal pun ikut kembali, walau mereka mati bukan karena tower. Setelah itu, Kang Yusung pun melepaskan Natasha dan timnya, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Kang Yusung pun ditelepon oleh Deathblade, dan ia pun dimarahi oleh Deathblade karena membiarkan mereka yang menusuknya dari belakang kembali hidup-hidup. Kang Yusung pun cuma berkata, "Sebagai bentuk kompensasi untuk skill legendary ini, dan karena telah membuatku menyaksikan kematian karena ampas, makanya aku lepaskan." Dan akhirnya telepon pun diakhiri dengan Kang Yusung yang berkata, "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku." Di dunia di dalam tower, player dipanggil dengan berbagai nama, seperti senjata, kekuatan militer, dan pahlawan. Namun pada akhirnya player bukanlah pahlawan, melainkan hanya para pahlawan perang. Kang Yusung pun berjalan sambil memikirkan banyak hal, seperti, apa mereka ingin aku jadi pahlawan semacam itu? Karena Kang Yusung bersikap ceroboh berjalan santai di area umum, Kang Yusung pun diketahui oleh para wartawan. Dan untuk menghindari para wartawan tersebut, Kang Yusung pun memasuki sebuah tower tier 5 dengan nama Sword and Magic Tower. Saat masuk ke dalam tower, Kang Yusung pun langsung dihadapkan dengan seorang saintis ke-37 yang bernama Elicia dari kerajaan Holy Celestina. Kang Yusung pun bertanya, "Ada yang bisa aku bantu, saintis Elicia?" Saintis pun mulai menjelaskan semuanya. Kira-kira 30 menit kemudian, Kang Yusung pun yang sudah muak mendengar ocehan saintis pun pergi, dan ia pun dicegah oleh sang saintis. Kemudian muncullah demon yang keluar dari sebuah portal. Semua pun panik dan mulai menyerang demon tersebut. Kang Yusung pun langsung menyerang demon tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka pergi dengan sebuah kuda, dan demon yang sebelumnya muncul itu adalah akal-akalan Kang Yusung dan Blackie, supaya saintis berhenti mengoceh dan mulai menjalankan misi yang ada. Saintis dan Kang Yusung pun sampai di Guild Petualang. Saintis dan Kang Yusung pun menanyakan apa yang diperlukan untuk memasuki labirin. Ternyata mereka membutuhkan sebuah lisensi petualang untuk masuk ke dalam labirin. Kemudian mereka pun disuruh untuk menunggu. Selama beberapa waktu mereka pun dipanggil kembali dan diminta untuk tanda tangan. Tetapi Kang Yusung merasa curiga dengan lisensi yang ada, karena di sana tertera bahwa jika mati di dalam labirin, tidak ada yang akan bertanggung jawab untuk hal itu. Bahkan tubuh dan barang-barang yang ditemukan akan menjadi hak milik kota.
Sang resepsionis pun menjelaskan kalau mereka pun memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang. Dan akhirnya pun Kang Yosung dan saintis menandatangani lisensi tersebut dan mulai memasuki labirin. Setelah memasuki labirin, mereka langsung menghadapi beberapa monster dan bertemu dengan petualang lainnya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan bandit labirin. Mereka menyuruh saintis dan Kang Yosung untuk menyerahkan barang bawaan mereka sebagai upeti. Mereka pun berbincang-bincang untuk negosiasi dan menjelaskan kalau saintis sedang mencari senjata kuno yang bernama Ark dan Kang Yosung datang kemari untuk menemaninya. Para bandit pun hanya menertawai Kang Yosung dan saintis, kemudian menyebutnya sudah gila karena ketakutan. Kang Yosung pun kesal dan langsung menembas tangan dua orang bandit tersebut. Kemudian ada yang melemparkan kapak ke arah Kang Yosung dan berhasil ia tangkis. Yang melemparkan kapak tersebut ialah resepsionis dari guild petualang yang sebelumnya meminta mereka untuk menandatangani lisensi petualang. Kang Yosung pun langsung berkata, guild dan bandit ini sudah bersekongkol. Sang resepsionis pun langsung menerjang Kang Yosung dan Kang Yosung pun berhasil menahan serangannya itu. Lalu tersenyum kepada sang resepsionis karena Blacky sudah siap untuk melahap para bandit dan resepsionis tersebut. Setelah itu, Kang Yosung dan saintis pun melanjutkan perjalanannya untuk memasuki labirin lebih dalam. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di suatu tempat seperti bangunan lama dan melanjutkan perjalanannya esok hari. Sebelum tidur, mereka pun curhat-curhat dahulu di mana Kang Yosung memulai percakapan dengan berkata, "Kau terlihat murung sejak bertemu dengan para bandit labirin. Kelihatannya kau tidak terbiasa melihat dunia tanpa gelar saintismu itu." Sang saintis pun menjawab, "Aku tidak percaya manusia masih saling bertikai satu sama lain." Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, "Apa kau sudah terbiasa dengan hal semacam ini?" ucap saintis. Kang Yosung pun menjawab, "Manapun aku pergi, dunia tetap sama saja." Setelah itu saintis bertanya kembali, "Lalu bagaimana tempat asalmu?" Kang Yosung menjawab, "Tempat asalku telah mengalami banyak mara bahaya. Itu adalah masalah serius yang tidak dapat diramalkan ataupun dihentikan. Kupikir semuanya akan baik-baik saja sampai yang ketiga, tapi begitu aku sadar ternyata semua orang hanya memedulikan dirinya masing-masing." Saintis pun meminta maaf karena membuat Kang Yosung tidak nyaman karena sudah membicarakannya. Kemudian saintis bertanya kembali, "Lalu bagaimana denganmu, warrior?" Kang Yosung pun bertanya kembali kepada saintis, "Aku? Bagaimana menurutmu?" Saintis pun menjawab, "Di mana jawabannya ini tidak diberitahukan kepada kita sang pembaca." Dan Kang Yosung pun tertawa mendengar jawaban dari saintis tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka mencapai lantai 100. Di sana, mereka melawan demon yang seperti Medusa. Saintis pun memberikan babnya kepada Kang Yosung, dan Kang Yosung pun berhasil membunuh demon tersebut. Setelah itu, senjata kuno pun tiba-tiba muncul dari langit, dan mereka pun sudah berhasil mendapatkan senjata kuno Ark tersebut. Kemudian muncullah portal sebagai jalan keluar mereka dari labirin tersebut. Ketika mereka berhasil keluar, mereka sudah ditunggu oleh Milfas Draga, sang pangeran pertama dari Kekaisaran Draga, dan para pasukannya. Milfas pun memerintahkan Kang Yosung dan saintis untuk menyerahkan senjata kuno yang sudah mereka dapatkan itu. Kang Yosung dan saintis pun menolak. Kemudian Milfas pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Saintis memberikan bab kepada Kang Yosung, dan Kang Yosung pun bertahan sambil menyerang para pasukan Kekaisaran menggunakan sword manipulation. Karena melihat pasukannya kalah, Milfas pun memecahkan batu kristal yang dimilikinya dan membuat Ark mengamuk. Setelah itu, Milfas pun berubah menjadi sosok monster dan menyerang semua orang yang menghalangi jalannya. Kang Yosung pun menyuruh saintis untuk memberikan babnya lagi kepada Kang Yosung. Kang Yosung pun menggunakan skillnya untuk membuat sebuah armor es. Lalu dia menggunakan Earthquake Potion dan Flame Potion. Hal tersebut tidak berefek banyak kepada monster Milfas. Tetapi dengan skill dan kemampuan Kang Yosung pun berhasil menyerang monster Milfas dan melubangi tubuhnya. Dengan serangan tersebut, monster Milfas pun dipastikan kalah dan mati. Setelah kalahnya monster Milfas, Kang Yosung pun mendapatkan item quest Ark Fragment yang membuat Ark yang sebelumnya sudah ia dapatkan dengan saintis menjadi sempurna. Selain daripada itu, Kang Yosung pun berhasil naik level karena berhasil membunuh monster Milfas, dan Kang Yosung pun telah mencapai level 50, di mana ia dapat memasuki Tower of Awakening. Semuanya sudah berakhir. Kang Yosung pun memberikan Arknya kepada sang saintis. Di sini awalnya saintis menolak karena merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Tapi Kang Yosung pun berkata, "Lebih baik menggunakannya sendiri daripada menyerahkannya kepada orang-orang bodoh itu." Saintis menjawab, "Tapi aku tidak bisa begitu saja menerima kekuatan Ark yang tak tertandingi dan berbahaya ini."
Kemudian dilanjutkan lagi dengan Kang Yesung berkata, berdasarkan pengalamanku, orang gila yang terdorong oleh kekuasaan lalu menghancurkan dunia biasanya melakukan hal itu karena memiliki tanggung jawab yang terlalu berat. Tapi, saintis, kau akan bertarung bersama semua orang kan? Saintis yang mendengar ucapan Kang Yesung barusan pun langsung merasa jauh lebih baik dan mau menerima akt tersebut. Setelah itu, saintis pun berterima kasih kepada Kang Yesung. Sword and Magic Tower pun telah berhasil ditaklukkan, dan Kang Yesung pun beristirahat di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Kang Yesung yang sedang melarikan diri dari kejaran para wartawan pun langsung masuk ke dalam tower. Para wartawan pun kebingungan, karena tidak ada informasi sama sekali tower mana yang dimasuki oleh Kang Yesung. Dan ternyata, yang ia masuki adalah Tower of Awakening, hanya tidak ada informasi yang muncul. Setelah masuk ke dalam tower, Kang Yesung langsung mendengar ada seseorang yang berkata, "Aku telah menunggumu, wahai anak dengan 1000 wajah dan bakat." Dan suara tersebut ternyata adalah suara dari Clown Mona. Setelah mendengar kalimat tersebut, Kang Yesung pun membalasnya dengan berkata, "Hentikan basa-basinya, langsung saja mulai." Di sini Kang Yesung dikelilingi oleh banyak cermin yang menggambarkan berbagai kepribadian dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah cermin yang berada di sampingnya menampilkan sisi Kang Yesung yang jahat. Kemudian, semua cermin pun hancur dan datanglah seseorang yang sangat mirip dengan Kang Yesung yang memakai topeng. Pertempuran pun langsung dimulai. Orang ini memiliki skill yang sama persis dengan Kang Yesung, karena ternyata dia adalah kloningan dari Kang Yesung itu sendiri. Pertarungan terus berlanjut. Kang Yesung mencoba memanggil Blackie, namun tidak ada reaksi sama sekali, karena di tower ini tidak bisa mengsummon seekor beast. Kang Yesung sebenarnya tahu cara untuk mengalahkan kloningannya ini, karena dia sudah sering melawannya setiap season. Caranya itu adalah dengan mengambil topeng yang dipakai oleh si kloningan tersebut. Kang Yesung pun berhasil mengambil topeng tersebut dan memakainya. Karena Kang Yesung sudah berhasil menang lagi di season ini, maka dia pun akan diberikan hadiah oleh Clown Mona. Kalian penasaran kan hadiah apa yang akan diberikan Clown Mona kepada Kang Yesung? Kita nantikan kelanjutannya di chapter selanjutnya. Untuk saat ini cukup sampai di sini saja perjalanan Kang Yesung sang Hero King. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.